Inilah film Back in Action yang rilis tahun 2025 menceritakan sebuah keluarga yang menjadi agen CIA dan berusaha menyembunyikan kunci yang sangat berharga dari tangan orang jahat. Seperti apa keseruannya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Dobra, meldujcie co i jak. Dimulai dari peristiwa 15 tahun lalu saat dimana sepasang kekasih bernama Matt and Emily yang merupakan agen CIA menerima perintah untuk sebuah misi penting. Sesuai arahan dari atasannya yang bernama Chuck, mereka kemudian berangkat dan tiba di perumahan mewah yang sedang mengadakan sebuah pesta ulang tahun. Agar dapat masuk ke dalam pesta, mereka menyamar menjadi sepasang keluarga bernama Lemieux, seorang bandar senjata dari Prancis yang kebetulan hari itu berhalangan hadir. Target mereka bernama Balthazar Gore, seorang mantan KGB yang sekarang menjadi pimpinan Volka dan merupakan salah satu teroris paling berbahaya di Eropa Timur. Setelah beberapa lama di kerumunan pesta, akhirnya mereka dapat melihat keberadaan Gore. Lalu dengan kecantikan serta senyuman manisnya, Emily berhasil menggodanya yang serta-merta Gore mencium tangan Emily. Setelah itu, Matt and Emily segera beranjak ke salah satu ruangan di lantai atas untuk membongkar sebuah berangkas. Dengan bermodalkan sidik jari serta suara Gore yang telah mereka peroleh saat berada di lantai bawah tadi, perangkas tersebut dapat terbuka lalu mengambil sebuah perangkap penting di sana yang merupakan kunci ICS atau sistem kontrol industri, yang mana fungsinya sebagai kunci utama untuk mengontrol sejumlah infrastruktur terpenting dunia, termasuk pembangkit listrik, bendungan, bahkan reaktor nuklir. Namun tak lama kemudian alarm bahaya berbunyi yang artinya aksi mereka telah terdeteksi. Bersamaan dengan itu, dua anak buah Gore menyerang di depan pintu, akan tetapi mereka cukup gampang melumpuhkannya. Pelarian mereka selanjutnya diarahkan ke tangga bagian timur, melewati sebuah dapur, dan dua musuh berhasil dikalahkan saat mencoba menghalangi mereka. Kemudian segera pergi dari rumah tersebut ke titik penjemputan untuk menemui salah satu agen MI6 yang bernama Baron Andrew. Chuck tidak lupa mengingatkan mereka tentang kerahasiaan kunci tersebut yang tidak boleh diketahui oleh siapapun termasuk Baron. Don't mention the key to Baron. I know you two have history. Akhirnya mereka tiba di sebuah hanggar. Di sana Baron telah menyiapkan mereka sebuah pesawat yang akan membawanya ke Amerika. Di dalam pesawat, Matt dan Emily disambut oleh salah satu kru pesawat bernama Dylan, dan sebelum berangkat, Matt tak lupa menyimpan perangkat tersebut ke dalam tasnya. Sembari menunggu pesawat lepas landas, Emily dengan sedikit ragu dan khawatir memberitahukan kalau dirinya sedang hamil, di mana Matt lah ayah dari janin yang dikandungnya. Tetapi kekhawatiran Emily berubah bahagia ketika Matt menerima dengan riang kehadiran calon anak mereka. Dan karena mual ingin muntah, Emily berniat ke kamar mandi, namun Dylan memberitahukan jika pintu kamar mandi sedang rusak. Hal tersebut membuat insting Emily curiga, sebab bagaimana mungkin perjalanan sejauh 11 jam tanpa kamar mandi. Dan benar saja, secara tiba-tiba Dylan meraih Emily dari belakang, kemudian menyandaranya lalu memaksa Matt untuk menyerahkan kunci yang sedang mereka bawa. Tak punya banyak pilihan, Matt segera melempar kunci tersebut. Namun bersamaan itu, Emily mampu memanfaatkan kelengahan Dylan lalu melakukan serangan yang kemudian disambut oleh Matt. Maka terjadilah pertarungan hebat di dalam pesawat. Satu persatu mereka dapat lumpuhkan, dan ketika Matt serta Emily sedang sibuk melawan musuhnya masing-masing, Dylan mengambil sebuah pistol yang tergeletak di lantai pesawat kemudian berniat menembak Emily. Namun dari belakang dengan sigap, Matt mendorong Dylan sehingga membuat arah peluru meleset yang mengenai kepala pilot pesawat. Hal tersebut membuat pesawat oleng karena kehilangan kendali sehingga menghantam puncak bukit es yang kemudian membuat pesawat tersebut terbakar dan hancur.
Semua orang yang ada di dalam pesawat seketika tertarik keluar karena tekanan udara yang sangat kuat. Tersisa hanya Matt serta Emily yang dalam situasi menentukan antara hidup dan mati tersebut berhasil mengambil sebuah parasut yang kemudian dipasang ke tubuh Emily tepat saat badan pesawat jatuh ke tebing. Mereka akhirnya selamat dan mendarat di perbukitan landai, dan setelah kejadian mengerikan itu, Matt berpikir jika mereka tidak bisa terus menjalani kehidupan seperti sekarang ini, terlebih dengan kehamilan Emily, maka dengan memanfaatkan kejadian pesawat tersebut, mereka akan bersembunyi seolah-olah telah mati dalam kecelakaan itu dan akan memutuskan kontak dengan siapapun termasuk dengan ibunya Emily untuk memulai hidup baru dari nol sebagai warga sipil. No? That's correct, because everything just changed. We better get out of here. Berpindah ke masa sekarang, terlihat suasana pagi di rumah keluarga Matt di mana Emily sedang kerepotan memanggil kedua anaknya yang bernama Alice dan Leo yang lumayan bandel untuk segera sarapan sebelum kemudian mengantar mereka ke sekolah. Alice, Leo, breakfast! What does that mean? It means eat your breakfast. We've got to do a Costco run. We are out of so many things. Setibanya di sekolah, secara tak sengaja Emily dari dalam mobilnya menggunakan teropong melihat Alice bersama pacarnya berpegangan tangan, bahkan cipokan. Hal tersebut membuat Emily shock karena tak menyangka anaknya yang baru usia 14 tahun telah seintim itu dalam menjalin hubungan. Tetapi keberadaan mereka disadari oleh Alice yang rupanya tak senang dengan apa yang mereka lakukan sehingga memarahi keduanya lewat telepon, sekaligus memberitahukan kalau dia akan pulang setelah pelajaran selesai. Setelah itu mereka pergi dari sekolah anaknya. I'll be home after I'm done studying at Annalise's. Bye. Okay. You gotta be more discreet. Pada malam harinya, saat sedang memikirkan kesibukan yang harus ditekuni, dari tempat duduknya Emily mendengar suara beberapa notif pesan dari laptop Alice. Karena penasaran, Emily kemudian berniat untuk membuka pesan yang masuk tersebut, namun rupanya laptop Alice terpasut. Dan saat sedang berusaha untuk membukanya dengan mencoba memasukkan beberapa kata sandi, akan tetapi semuanya tak berhasil, tiba-tiba dikejutkan oleh kehadiran Matt yang menyapanya. Bersamaan itu, kemudian tanpa sengaja Emily menarik gambar yang tertempel di laptop Alice tersebut, yang ternyata di belakang gambar itulah Alice menulis password laptopnya. Emily sangat yakin kalau Alice sedang membohonginya bahwa dia sebenarnya tidak belajar di rumah temannya. Mereka lalu membuka pesan-pesan tersebut yang ternyata dari pacarnya Alice, yang mana sebagian isi pesan itu membahas tentang kiamat kimia. Awalnya mereka kebingungan dengan istilah tersebut, tetapi Leo yang kebetulan lewat di belakang setelah mengambil snack untuk bekal main game online mendengar obrolan keduanya. Leo rupanya sedikit tahu tentang istilah itu yang pernah viral setahun lalu, di mana hal tersebut ada hubungannya dengan seorang gadis bernama Molly. I don't know. I think it had something to do with a girl named Molly. Karena memiliki firasat buruk tentang pergaulan anaknya, mereka segera mencari Alice dan berkat bantuan Google Maps akhirnya dapat menemukannya di sebuah tempat yang berada di pusat kota Adamson, Piedmont. Betapa kagetnya mereka setelah mengetahui kalau tempat tersebut ternyata sebuah klub malam. It's a club. A club? Setelah sampai di klub tersebut yang sangat ramai oleh pengunjung yang didominasi oleh anak muda, Matt dan Emily menemukan Alice yang sedang joget-joget di lantai 2. She's up there. Maka dengan nada memaksa, Emily mengajak anaknya untuk segera pulang, namun beberapa teman pria Alice mencoba menahan mereka. Hal tersebut membuat Emily tak mampu menahan emosinya sehingga menghajar pria itu. Begitupun dengan Matt yang menahan serangan dari pria lain. Dan mereka yang telah berada pada puncak kekesalannya pada akhirnya mendorong salah satu pria tersebut hingga terjatuh ke lantai bawah mengenai meja disko yang kemudian menimbulkan keributan. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian itu lalu merekamnya. Setelah itu mereka membawa Alice pulang. Why I'm getting my GED. Getting
your what? Keesokan paginya, Matt dan Emily dikagetkan oleh kedatangan Chuck ke rumahnya, dan dalam keheranannya tersebut, Matt menanyakan bagaimana bisa dia menemukan tempatnya. Chuck lalu memperlihatkan video aksi mereka saat kejadian di klub yang ternyata seseorang menguploadnya ke YouTube. Kedatangannya ke sana untuk menanyakan kunci ACS, Emily pun memberitahukan jika kunci tersebut hilang dalam kecelakaan pesawat. Tetapi ternyata Chuck bersama timnya pernah mencari kunci itu ke lokasi kecelakaan pesawat, namun tidak ditemukan kecuali jasad para teroris yang telah tewas. No, because we don't have the key. Yeah, we ain't got that. Lalu Chuck mengingatkan mereka kembali tentang Baron, salah satu agen dari MI6 yang menjemput mereka untuk menaiki pesawat waktu itu. Chuck katakan kalau Baronlah yang telah mengatur pesawat tersebut, dan dia sesungguhnya mengkhianati Matt dan Emily yang kini bekerja dengan Gore, di mana saat ini sedang mengejar mereka beserta kuncinya. Emily bilang bahwa mereka tak punya kuncinya, tetapi Chuck kembali memberitahukan kalau saat ini CIA tahu mereka masih hidup dan akan menangkapnya. Tak lama kemudian Chuck tertembak hingga tubuhnya terlempar jatuh dari teras rumah Matt. Para penembak tersebut kemudian menyerang Matt dan Emily hingga membuat rumah porak-porandak. Mereka pun segera berusaha menyelamatkan diri, berlari ke garasi mobil sembari mengambil sebuah tas besar, dan dengan sebuah trik jenius berhasil mengalihkan perhatian musuh setelah menggerakkan sebuah mobil tanpa sopir yang kemudian menabrak mobil para penembak tersebut. Memanfaatkan kelengahan musuhnya, mereka segera kabur, tapi meski begitu mereka langsung dikejar. Maka aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Go left. Yeah. Di tengah pelariannya itu, Matt akhirnya jujur kalau tanpa sepengetahuan siapapun termasuk Emily, dia telah mengamankan kunci tersebut karena khawatir jika dipergunakan oleh orang yang salah, dan saat ini menyimpannya di rumah ibunya Emily di Inggris karena Matt menganggap di sanalah tempat paling aman. You hid it at my estranged mother's house, and you lied about it. Pada akhirnya mereka dapat melumpuhkan musuh dengan memanfaatkan permen Mentos yang dimasukkan ke dalam minuman soda, lalu melemparnya ke dalam mobil musuh yang kemudian minuman tersebut muncrat sehingga mengalihkan perhatian yang membuatnya menabrak sebuah mobil box terparkir hingga mobil tersebut terbang-terbang di udara. Mereka pun tiba di sekolah anaknya dan dengan segera membawa Alice dan Leo yang penuh kebingungan, dan selanjutnya pelariannya menuju bandara untuk melakukan penerbangan ke Inggris. Gotta eat something. Why are you guys so freaked out? Yep, that's right, Jolly O England. What about school? And what Meski anak-anaknya terus bertanya, tetapi mereka belum siap untuk menceritakan siapa mereka sebenarnya di masa lalu. I'm not? I lied about going to a club and got grounded. Okay. Everything's clear, nobody follows. Beberapa lama kemudian, keluarga Matt mendarat di Inggris dan berhasil mengelabui seorang petugas jaga dengan nama paspor keluarga Baker. Setelah itu segera menaiki sebuah bus penumpang, tetapi rupanya salah satu anak buah Gore segera melapor setelah melihat mereka yang akan turun di parkiran. Untuk melanjutkan pelarian selanjutnya, mencuri sebuah mobil seseorang yang pada saat menaiki bus, Emily mencopet kunci mobil dari pemiliknya. This is our rental car? Yep, get in. Sementara itu, Baron menemui petugas jaga tadi untuk mengecek rekaman CCTV dan menemukan keberadaan keluarga Matt. Pada saat itu, Baron sangat yakin kalau kemunculan mereka bukan tanpa alasan, sehingga memerintahkan untuk memeriksa semua CCTV bandara, ponsel hingga sidik jari digital. We'll need a full CCTV sweep of the airport. Hingga malam tiba, mereka terus melanjutkan perjalanan dan supaya keberadaannya tidak terlacak, kemudian menyita ponsel anaknya. We just passed a Costco. Well, I wouldn't spend. Tapi rupanya mobil tersebut kehabisan bahan bakar sehingga mereka harus menepi di sebuah pom bensin.
Kesempatan tersebut digunakan oleh Alice dan Leo yang sedang kelaparan untuk mencari makanan di toko dekat sana. Sementara membayarkan makanan yang dibelinya, Alice mengecek paspor mereka yang ternyata menggunakan identitas palsu. Hal itu membuat Alice menjadi menduga-duga kalau orang tuanya jangan-jangan para buronan dan menyuruh Leo untuk menyambungkan game online-nya ke internet, tidak lagi menghiraukan perintah orang tuanya. I don't mind with that thing. Yeah, but mom and dad's Just do it. Sementara itu, Matt dan Emily mulai memperhitungkan waktu yang diperlukan selama 45 menit hingga pengenalan wajah mereka terbongkar. Mereka sangat yakin bukan hanya Baron yang sedang mengejarnya, maka mereka akan memaksimalkan waktu yang tersisa untuk sekedar mengambil kunci ICS itu di tempat Matt menyimpannya, kemudian menyerahkannya ke CIA dengan jaminan mendapatkan hidup normal lagi. Get it to the CIA. We get our lives back. Is that Para anak buah Gore ternyata dapat melacak keberadaan keluarga Matt yang sedang menepi di pom bensin, maka dengan segera mereka mengirimkan titik lokasi kepada Gore. Di sisi lain, Baron menerima sebuah telepon yang memberitahukan lokasi Matt yang berada di SPBU. Station 3 miles north. Go. Sementara Alice dan Leo sedang melakukan pencarian di Google terkait identitas mereka yang digunakan pada paspornya. Bersamaan itu, tiba-tiba para anak buah Gore mengepung Matt dan Emily. Maka dengan menggunakan selang bensin yang telah dinyalakan api, Matt melakukan perlawanan hingga membuat musuhnya terbakar. Sedangkan Emily bergerak lincah menyerang musuh dari samping. Selanjutnya, Matt dan Emily bekerja sama dengan apik sehingga dengan cukup gampang melumpuhkan orang-orang tersebut. Kemudian segera membawa anak-anak mereka menaiki mobil dan setelah menabrak salah satu musuhnya, Emily menjauh dari SPBU. Tetapi di tengah pelariannya tersebut, saat berhenti di persimpangan, mereka bertatapan dengan Baron yang kebetulan lewat di depan mereka. Tahu dirinya pasti akan dikejar, Emily dengan cepat mendekati sebuah mobil truk yang sedang membawa pipa raksasa. Lalu Matt menembak rantai yang mengikat pipa-pipa tersebut hingga terguling ke jalan, kemudian menembak ban mobil truk sehingga oleng tak stabil yang membuatnya berhenti melintang di tengah jalan menghalangi Baron. Sembari berusaha menjauh dari pengejaran, akhirnya Matt dan Emily menceritakan diri mereka yang sebenarnya di masa lalu kepada anak-anaknya. Kemudian membuang benda game online anaknya itu ke sebuah mobil yang berpapasan dengannya. Baron pun tiba di pom bensin dan menemukan para anak buah Gore yang telah tewas. Rupanya selama ini Baron telah meretas komunikasi anak buah Gore sehingga dapat melacak keberadaan Matt dan keluarganya karena dia tahu Gore pasti akan mengejar keluarga Matt. Tak lama kemudian anak buah Baron memberitahukan kalau mereka telah berhasil melacak benda game online Leo yang tersambung ke internet. Tim Baron ini yakin kalau pelarian Matt dan keluarganya belumlah terlalu jauh. They can't be that far away. Keesokan paginya, keluarga Matt akhirnya tiba di rumah ibunya Emily. Mereka pun disambut dengan penuh kehangatan oleh ibunya yang bernama Ginny dan pacar ibunya bernama Dingle. Hey. Oh, it's you. Are you Moscow with a twist of orange? Am I right? Sort of her special little project. Di tempat berbeda, Baron akhirnya menemukan benda game online yang dibuang Matt, tetapi dia tak kesal sedikit pun meski telah dikerjai Matt, karena bersamaan dengan itu satelit canggih mereka berhasil melacak pergerakan mobil Matt yang terhalang oleh awan di sebuah tempat yang mana tak jauh dari sana terdapat pabrik senjata dan peternakan, yang setelah mereka cek lebih jauh akhirnya menemukan sebuah perumahan yang terdeteksi sebagai kantor perusahaan Fox Hunter di dekat hilangnya mobil Matt, di mana Baron sangat kenal dengan pemiliknya yang bernama Ginny Curtis, yang tak lain dan tak bukan adalah ibunya Emily, yang ternyata dia adalah seorang agen MI6 yang sangat melegenda. Sementara Nigel mengajak Ellie serta Leo berkeliling kantornya sambil memberitahukan benda-benda penting bagi seorang mata-mata, dan dengan trik sulapnya memasangkan Leo sebuah cincin karet yang merupakan alat detak jantung ke ibu jarinya. Oh, look, you've got one too.
Twinsies. Sedangkan Matt baru saja memberitahukan mertuanya tentang barang yang telah disimpan tanpa sepengetahuannya di rumah tersebut. Ginny pun sangat paham bahwa dia mulai terlibat dalam urusan anaknya. Hope for is that you raise them well enough that they can take care. Di sisi lain, Baron berusaha mencari tahu apa hubungan antara Ginny dan Emily sehingga membentuk 3 tim untuk memeriksa lokasi sekitar rumah Ginny. Sementara dia sendiri akan mengunjungi Ginny setelah mendapatkan izin, maka Baron segera menelpon seseorang. Here? Come on. Tak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada, Matt dan Emily segera menuju tempat di mana Matt menyimpan kunci HCS tersebut di sebuah gudang tua di bawah tanah. Tak lama kemudian mereka mendengar sesuatu sehingga segera berlari keluar dan melihat sebuah helikopter telah terparkir di halaman. Lewat arah dapur mereka masuk ke dalam rumah, kemudian berhasil melepaskan Ginny serta Nigel yang sedang diikat dengan mulut tertutup lakban. Namun ketika akan menyelamatkan anak-anaknya, mereka dikepung sehingga tak melakukan perlawanan. Setelah dibawa ke tempat di mana anaknya disandra, Matt dan Emily berniat memberikan kunci tersebut demi keselamatan kedua anaknya. Maka segera memanggil Baron, tetapi betapa kagetnya mereka setelah melihat kalau yang keluar ternyata Chuck. Hal itu membuat mereka sempat kebingungan karena yang pernah mereka lihat jika Chuck telah tertembak di rumahnya. Namun hal tersebut rupanya hanyalah sandiwara Chuck, karena dengan cara begitu Matt dan Emily akan membawanya ke kunci HCS itu. It was all me. I just figured you needed some motivation. Matt yang awalnya mengira kalau Baron dan Chuck bekerja sama, tetapi Chuck membantahnya, kemudian menegaskan kalau Baron itu bersih. Dia hanya bertugas untuk melacak Gore dan organisasi Polka, bukan bekerja untuk Gore. Chuck selanjutnya menjelaskan bagaimana sandiwaranya berjalan mulus jika darah yang keluar akibat tembakan itu cuma sebuah efek khusus. Setelah itu Matt dengan terpaksa menuruti keinginan Chuck untuk menyerahkan kunci HCS kepadanya. Matt dan Emily yang penuh keheranan dengan tindakan Chuck itu pada akhirnya mendapatkan penjelasan jika Chuck melakukan itu karena ulah mereka yang pada saat misi pencurian kunci tersebut mereka dianggap mati serta kuncinya hilang sehingga Chuck disalahkan dalam misi tersebut. Makanya dia dipecat dari pekerjaannya, bahkan dalam setahun dia kehilangan uang pensiunannya, rumah juga pernikahannya. Motivasi Chuck melakukan semuanya demi menghasilkan uang. My house, my marriage, my dog. Sementara Ginny berhasil melakukan pergerakan kecil untuk mengambil senjata, kemudian menembak musuh yang menjaga dengan obat bius, kemudian melakukan perlawanan terhadap beberapa musuh yang menyerangnya. Tetapi teriakan Nigel yang hampir terkena tembakan membuat suasana menjadi berubah, sehingga Matt dan Emily mulai menyerang. Namun Chuck berhasil membawa Leo dan Alice sebagai sandera supaya Matt tidak menghubungi pihak berwenang. Setelah kepergian Chuck, mereka kemudian berusaha mencari nomor seri helikopter melalui CCTV, tetapi saat akan mengecek, dia justru melihat cincin detak jantung yang terpasang pada ibu jari Leo. Maka dari sanalah mereka berhasil melacak keberadaannya yang sedang berada di sebuah tempat bernama Tate Modern. Maka tak berlama-lama mereka segera menyusul. Hold up. We're on the manifest. I'll take that. Mereka pun tiba di Tate Modern yang penuh dengan keramaian. Kemudian salah satu anak buah Chuck bernama Daphne di tempat yang tak seorang pun tahu segera mengakses kunci HCS tersebut. Sementara Chuck menghubungi Gore untuk memberitahukan jika dia akan segera menjual kunci tersebut. Bila Gore tidak segera membelinya, maka terdapat 4 pesaing yang telah sanggup untuk membayarnya. Tak ingin didapatkan oleh orang lain, maka dengan segera Gore mengirim beberapa anak buahnya ke Tate Modern. Dan untuk meyakinkan para calon pembelinya, Chuck memperlihatkan kecanggihan kunci tersebut dengan mematikan seluruh lampu kota.
Sementara Matt dan Emily berkat bantuan GPS terus mencari keberadaan anaknya, yang kemudian melihat beberapa anak buah Chuck sedang menaiki lift, maka segera mereka mengikutinya. Tak cukup hanya mendemonstrasikan kecanggihan kunci itu dengan mematikan lampu, Chuck juga membuka palang sungai Thames. Hal tersebut serta-merta membuat para petugas menjaga palang terheran. Sementara Matt dan Emily telah sampai di lantai atas, lalu menyerang anak buah Chuck yang berusaha untuk menghalangi mereka untuk masuk. Dan di tengah pengejarannya tersebut, mereka bertemu Baron yang telah mengetahui jika Chuck lah yang akan menjual kunci tersebut. Maka bersama Baron, Matt dan Emily mendobrak pintu di mana Chuck sedang melakukan penawaran harga. Melihat kedatangan para agen itu, Chuck segera kabur, tetapi Matt dan Emily berusaha mengejarnya. Di tengah pelariannya tersebut, Chuck memerintahkan anak buahnya untuk membawa Alice dan Leo ke kapal. Akan tetapi pengejaran Matt dan Emily harus terhenti karena kehadiran anak buah Gore yang menghalangi. Namun untungnya Ginny datang pada waktu yang tepat, yang kemudian mengarahkan tembakan persis di kepala anak buah Gore itu, sehingga harus merelakan motor yang digunakannya tersebut dipakai oleh Matt dan Emily untuk mengejar kapal Chuck. Tak sampai di situ, selanjutnya anak buah Gore tersebut menelpon anggotanya untuk segera mengejar Matt dan Emily, sehingga tak lama kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran menggunakan motor di dekat sungai tengah kota. Agar dapat mengejar Chuck sekaligus menghindari pengejaran anak buah Gore, maka mereka membagi diri. Emily fokus mengejar Chuck yang bergerak ke arah utara, sedangkan Matt harus menghadapi musuh yang menghadangnya dengan melepaskan motor sehingga membuat musuhnya tersebut langsung terkapar. Chuck selanjutnya mengarahkan Daphne untuk segera ke titik penjemputan dengan membawa kunci berharga tersebut. Sedangkan Emily berhasil membuat satu orang yang mengejarnya terjatuh setelah menabrak pagar jalan. Karena Chuck telah berhasil membuka palangan, sehingga ketika dia lolos dari sana dan berada di laut terbuka, maka akan sangat sulit untuk menyelamatkan anaknya. Makanya Matt dan Emily melakukan apapun agar segera dapat menaiki kapal Chuck. Sementara itu anak buah Baron tidak menemukan Daphne di tempatnya, lalu mengabarkan kalau kuncinya telah dibawa dan Chuck sedang menuju ke timur. Dan karena palangannya telah terbuka, maka Baron segera menghubungi polisi laut untuk mengejar Chuck, serta memerintahkan anak buahnya tersebut untuk menutup palangan itu. Emily pada akhirnya berhasil melumpuhkan musuh setelah menabrakkan motornya tepat ke arah di mana musuhnya berhenti. Selanjutnya mengambil sebuah speedboat yang kebetulan pemiliknya baru saja akan turun, lalu menjemput Matt yang masih berada di jalanan dengan motornya. Dan secara kebetulan Nigel yang sedang menunggu Ginny melihat Daphne yang baru saja menaiki mobil berniat akan kabur dari lokasi tersebut. Maka Nigel menabrakkan mobilnya hingga membuat Daphne tewas. Setelah itu membuka akses kunci tersebut yang masih tersambung ke laptop Daphne, kemudian mengabarkan keberhasilannya mendapatkan kunci itu kepada Ginny. Selanjutnya diteruskan kepada Emily dan Matt yang sedang mengejar Chuck di perairan. Dan Emily meminta supaya Nigel segera menutup palangannya saat itu juga. Maka Nigel pun berusaha melakukannya, akan tetapi beberapa kontrol yang dia tekan rupanya tidak berfungsi sama sekali, bahkan error. Again, nothing. 1 second. Matt dan Emily akhirnya berhasil mengejar kapal Chuck, kemudian lompat lalu menyerang anak buah Chuck yang masih tersisa. Satu persatu mereka dapat menjatuhkan lawannya ke perairan hingga hanya tersisa Chuck seorang. Sedangkan Nigel yang telah berulang kali mencoba untuk menutup palangan tapi belum berhasil, yang pada ujungnya frustasi sehingga mengebuk laptop tersebut dengan sembarangan. Namun siapa sangka dengan cara itu malah membuat laptop bekerja, kemudian dapat mengaksesnya lalu menutup palangan dengan segera. Well, I hope this doesn't flood London.
Emily kemudian memasangkan pelampung kepada Alice dan Leo lalu melemparnya ke perairan. Sedangkan mereka melanjutkan aksinya untuk menghajar Chuck secara bergantian. Dan setelah itu melompat dari kapal tersebut yang dalam beberapa saat kemudian menabrak palangan hingga membuat kapal meledak terbakar. Mereka sekeluarga akhirnya selamat dan semua tampak bahagia dengan saling berpelukan. You're safe. It's fine. I like it. Beberapa hari kemudian, kebahagiaan menyelimuti keluarga Matt setelah Alice berhasil membawa tim sepak bolanya menang lewat adu penalti. Dan ketika Matt dan Emily menaiki mobilnya berniat untuk segera pulang, mereka dikejutkan oleh kehadiran Baron di jok belakang yang kemudian mengabarkan kalau jasad Chuck tak ditemukan. Maka Baron menawarkan mereka pekerjaan, tetapi dengan tegas Matt dan Emily menolaknya. The point is, we didn't find Chuck's body. Baron menyampaikan kalau dia sangat membutuhkan Emily untuk merekrut anggota keluarganya dalam pekerjaan tersebut, tetapi Emily menyarankan supaya langsung saja bicara dengan ibunya. Namun yang Baron butuhkan adalah ayahnya Emily. Hal itu berhasil membuat Matt terkaget. Film pun selesai. Nah, gengs, kayaknya ini film bakalan ada lanjutannya ya. Ya udah ya, kita tunggu aja ya. Terima kasih telah menonton. Pesan yang dapat kita ambil bahwa orang tua akan melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sampai jumpa lagi, gengsku.